Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Herlina Fatumisa Arifah di mata kuliah Business Communication. Baik, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di mata kuliah Komunikasi Bisnis pada pertemuan kedua ini, Ibu akan memberi bahasan tentang fondasi kesuksesan dari organisasi. Jadi, sebuah fondasi kesuksesan organisasi itu tergantung dari komunikasinya. Baik, di sini pada sesi ini akan dibahas tentang dasar-dasar komunikasi yang krusial untuk mahasiswa bisnis dan manajemen, membekali teman-teman semua dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana informasi mengalir dan mempengaruhi keputusan strategis dalam dunia korporat. Baik, di sini Ibu akan membahas tentang pengertian komunikasi bisnis. Jadi kita akan mengulas kembali apa sih pengertian komunikasi bisnis. Di sini menurut William C. Hemstreet dan Wayne Martin Beatty, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu yang ditandai dengan penggunaan simbol, kode, sinyal, dan ekspresi nonverbal seperti itu. Nah, komunikasi bisnis berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun dan menjaga hubungan strategis, baik hubungan internal maupun eksternal, yang vital untuk keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Nah, di sini bentuk dasar dari komunikasi bisnis itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah pesannya disampaikan melalui kata-kata. Jadi pesan itu disampaikan melalui kata-kata baik berupa lisan yaitu percakapan, presentasi ataupun melalui tulisan yaitu berupa surat atau email. Nah, selanjutnya komunikasi nonverbal disampaikan tanpa kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah atau nada suara. Nah, di sini untuk memahami kedua bentuk komunikasi ini esensial untuk memastikan pesan diterima dengan jelas dan meminimalisir kesalahan pahaman dalam interaksi bisnis. Nah, di sini komunikasi verbal dalam bisnis itu dibagi menjadi dua, komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan. Nah, komunikasi lisan itu ada rapat kerja, menghubungi partner kerja melalui telepon, wawancara karyawan, presentasi bisnis, negosiasi, berbicara langsung dengan konsumen. Itu adalah contoh dari komunikasi secara lisan. Nah, selanjutnya komunikasi tertulis itu bisa dengan cara menulis proposal bisnis, membuat proposal kegiatan, menulis memo, menulis surat penawaran barang, permintaan, pemesanan, dan penagihan barang, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh komunikasi nonverbal itu eh, adalah lebih kepada nuansa, emosi, dan konteks yang seringkali tidak terucap. Contohnya adalah gerakan tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah yang membentuk impresi keseluruhan. Seperti itu. Nah, proses komunikasi itu sudah dijelaskan di pertemuan pertama, yaitu ada pengirim atau komunikator, ada pesan yang ingin disampaikan, kemudian ada saluran, yaitu media dan tentang pengiriman pesan, entah itu melalui tulisan, lisan, dan sebagainya. Ada penerima atau si komunikator, komunikan, kemudian ada umpan balik yang berarti respon dari penerima yang menunjukkan tentang pemahaman. Nah, contoh dari komunikasi nonverbal itu contohnya adalah ekspresi wajah ketika kita berbicara. Misalkan, senang bisa bertemu dengan Anda, Pak. Seperti itu, kita tersenyum. Akan berbeda tentunya ketika kita berekspresi dengan seperti ini. Senang bertemu dengan Anda ya, Pak. Misalkan seperti itu. Itu kan berbeda. Ekspresinya berbeda. Dia mengatakan senang, tetapi ekspresinya flat atau datar, kayak gitu. Itu kurang penyampaiannya. Dia senang, tapi dia ekspresinya datar, seperti itu ya. Nah, contoh komunikasi bisnis dalam praktik itu sudah dijelaskan tadi, internal contohnya seperti rapat tim, membahas strategi penjualan dan sebagainya. Atau kalau eksternal contohnya adalah surat penawaran harga pada klien baru. Jadi kita memberikan surat penawaran harga pada klien yang belum menjadi klien kita atau sebagai calon klien kita seperti itu.
Nah, selanjutnya cara memperbaiki komunikasi. Nah, di sini kan sudah ada penyebab kesalahpahaman komunikasi ya, sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Ada masalah pengembangan pesan, penerima pesan, penyampaian pesan atau interpretasi pesan. Nah, bagaimana sih cara memperbaiki komunikasi bisnis? Yang pertama adalah kita sebagai komunikan harus aktif mendengarkan, harus bisa menyimak secara baik-baik apa yang ingin disampaikan oleh komunikator dan bisa melihat ekspresi dari si komunikan. Kemudian pesannya harus jelas, berikan atau gunakan pesan yang lugas, hindari jargon yang tidak perlu, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, yang bisa memberikan masukan dan membangun empati, yaitu kita harus memahami perspektif dan emosi lawan bicara kita, seperti itu. Baik, berikut daftar referensi dari pertemuan kedua kita pada hari ini. Terima kasih, semoga materi ini bisa memberikan fondasi yang kuat bagi teman-teman sekalian untuk fondasi sebagai pemahaman komunikasi bisnis kalian nantinya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung email ke email Ibu yang sudah ada di slide pertama. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.